Halo Dubadis, balik lagi di Bincang Bersama. Nah, di Biber kali ini kita bakal ngebahas mengenai gimana sih cara melakukan perubahan melalui sosial media. Nah, benar banget. Tapi kali ini kita bakal bahas menggerakkan perubahan yang dilakukan di media sosial di ranah yang lebih kecil nih, yaitu di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta. Nah, di Biber kali ini gue gak cuma sama Nasya doang, tapi gue juga bakal ngelakuin sama salah satu ketua dari Badan Otonom yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, yaitu Badan Otonom Gema. Kayak Edubadis tahu nggak sih Gema itu apa? Nah, buat Edubadis yang belum tahu, jadi Gema merupakan salah satu badan otonom di Politeknik Negeri Jakarta yang bergerak untuk menjadi wadah informasi bagi mahasiswa-mahasiswa PNJers. Nah, dia tuh gunanya untuk nyalurin informasi yang melalui media sosial gitulah, dan bahkan dia juga ada portalnya sendiri, terus iya, ada benar. apa namanya, ada majalahnya dia juga. Ada majalahnya, ada portal beritanya, pokoknya up to date banget deh si Gema ini. Nah, itu udah bagus banget kan, udah oke lah, daripada lama-lama nunggu, kita langsung aja panggil ketua dari BO Gema itu sendiri, yaitu Ardiansyah. Nah, di sini gue udah sama pemimpin umumnya Gema langsung nih. Halo Ardi. Halo. Bisa kenalin diri dulu kali ya ke Edubadis. Oke, kenalkan nama gue Muhammad Ardiansyah. Gue sebagai pemimpin umum Gema periode 2023 dan 2024. Nah, kan lu sekarang sebagai pemimpin umum ya? Iya. Bisa kasih kelas balik pas awal-awal lu masuk Gema, apa sih yang bikin tertarik masuk Gema gitu? Yang bikin tertarik, dulu sih karena kan di Gema itu kan ada fotografer ya. Nah, gue lumayan suka dengan foto, yang mana gue juga suka genrenya itu kan kalau di Gema itu dia ke jurnalistik. Nah, gue suka fotografi itu fotografi street dan human interest. Nah, itu masuk banget tuh ke jurnalistik. Jadi gue akhirnya memilih mendaftar ke Gema lewat pendaftaran di divisi fotografer gitu. Jadi mau olah minat juga sih. Dari awal dari minat fotografi terus Iya. masuk divisi fotografi. Nah, terus Betul. pas udah itu kan setahun jadi di divisi fotografi dulu. Iya. Nah, terus pas jadi ketua umum gimana? Ketua umum sebenarnya waktu di awal September, September, di akhir September itu gue tiba-tiba dihubungin sama yang sebelumnya, ketua sebelumnya. Nah, itu gue disuruh untuk menyiapkan visi misi. Ada beberapa orang sih yang disuruh menyiapkan visi misi. Nah, akhirnya di situ gue dipilih menjadi salah satu calon. Dan di saat pemilihan wawancara, akhirnya gue yang keterima, yang dapat gitu untuk jabatan ini. Jadi ada open tender dulu. Iya, ada. Oke. Jadi Ardi ini awalnya dia fotografi dulu di divisi fotografi, terus dia langsung di periode berikutnya dia jadi pemimpin umumnya Gema. Oke, mungkin itu sekilas tentang Ardinya nih. Nah, sekarang kita langsung ke tujuan utama Gema tuh apa sih? Tadi di opening awal kita tuh udah mention dikit nih tentang tujuan-tujuan dari BO Gema, tapi mungkin Ardi bisa tambahin Biar lebih lengkap lagi. Iya. Oke, sebenarnya singkat aja ya. Tujuan Gema itu yang pastinya Gema itu dibuat tahun 1997, yang udah lama juga. Yang mana waktu itu dibuat karena ada kebutuhan dari mahasiswa untuk suatu informasi gitu. Dan dulu kan maksudnya informasi itu kan susah ya untuk didapat ya, apalagi kita belum semaju inilah digitalnya. Makanya dari itu dibuatlah yang namanya BO Gema. Dulu namanya bukan BO Gema, bukan BO, tapi cuman sebagai UKM. Tapi karena Gema itu sebagai pers, akhirnya dia diangkat menjadi BO karena agar netral gitu. Kalau misalnya UKM itu kan di PNJ itu kan bertanggung jawab langsung kepada BEM. Nah, kalau misalkan BO itu kita bertanggung jawab langsung kepada MPM, jadi tidak melalui ada BEM-nya lah. Terus intinya tujuannya sih yang pasti kita menyebarkan informasi kepada mahasiswa secara aktual, terus juga sesuai fakta yang ada di lapangan gitu sih. Oke, nah terus kalau buat demografinya nih di Gema itu buat siapa aja sih? Karena kan kalau kita lihat di IG atau di postingan Gema itu kan fleksibel ya, bisa umum ya, bisa PNJ, jadi gimana? Untuk demografinya, target kita itu nggak cuma mahasiswa di PNJ ya. Yang pasti kita juga banyak konten-konten seperti artikel itu yang bisa dibaca juga oleh umum. Gitu. Jadi targetnya sih ke mahasiswa, mau itu di PNJ maupun di luar, serta
masyarakat umum, mau itu dia masih sekolah ataupun yang bekerja ataupun yang sudah tua mungkin kalau emang bisa. Oh jadi ya seperti pengennya tuh Gema tuh buat semuanya lah, Semua, ya? Nggak cuma buat PNJ doang. nggak cuma buat satu pihak aja. Oke, mungkin kan tadi kita balik ke tujuannya kali ya. Iya. Kayak ada dorongan-dorongan mungkin dari ranah mahasiswanya nih untuk nerbitin Gema. Nah, tapi perubahan apa aja sih yang udah Gema lakuin nih di media sosialnya? Perubahan gimana tuh maksudnya? Ya kan kayak di postingan di beberapa Instagramnya Gema, postingannya di feeds ada yang menyinggung soal MPR, iya. ada yang BEM atau waktu itu masalah rektor, kayak Gema kan turut andil. Nah itu tuh dari Iya. Gemanya sendiri mau gimana sebenarnya Nah, tujuannya? malah dari lu nya sendiri emang nargetin itu buat di up ke IG Gema atau ada dorongan dari orang di luar Gema? Oke, balik lagi ya, namanya pers itu atau jurnalistik itu kan mereka itu netral ya, bukan netral sih ya. Intinya tidak bisa didorong oleh suatu pihak. Itu kita harus sesuai dengan redaksi kita sendiri. Nah, dari yang tadi kayak contoh-contoh yang dibilang tadi MPM, BEM, fungsi pers itu di kampus maupun di luar kampus itu kan sebenarnya pengawasan ya. Nah, BEM itu sebagai eksekutif, MPM sebagai yudikatif dan legislatifnya. Mereka kalau tidak ada pengawasan dari pers ataupun dari mahasiswanya sendiri, itu mereka itu bakal seluasnya sendiri, semaunya sendiri. Itu jadi, dan di luar pun seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pers, demokrasi di Indonesia juga kan nggak bakal berjalan dengan baik gitu. Terus intinya dari Gema sendirinya itu nggak ada dorongan dari apapun, karena emang pilihan kita untuk menerbitkan itu, dan resiko apabila ada ancaman dan lain-lain, dan yaitu dari kita sendiri, resiko kita sendiri. Berarti emang udah sejalan dari tujuan awalnya Gema nih, Iya, nggak betul. goyah dari luar, jadi bener-bener internal Gemanya Internal. aja. Oke, jadi emang kayak tugasnya Gema ini buat ngawasi MPM sama si BEM dan juga ya di tengah-tengahnya mereka lah ya. Iya, dan juga ya pihak kampus Pihak itu udah kampus pasti. juga. Nah itu kan tadi kan udah bahas kulit-kulitnya dari BO Gema itu sendiri ya, jadi bagus. Nah sekarang kita coba mau bahas yang lebih dalam lagi kali Iya, ya. kita mengenai masuk ke isinya BO kali Gema. nih, isi-isinya Gema. Nah yang pertama kali konten-konten yang ada di Gema dulu kali kita bahas ya. Lu bisa ceritain nggak sih sedikit konten yang ada di Instagram Gema tuh ada apa aja? Oke, untuk di Instagram itu kita punya konten-konten seperti artikel, terus kita juga ada jadi di Gema itu nggak hanya dibuat oleh satu divisi ya, tapi di satu divisi itu punya beberapa konten, kayak misalkan reporter itu membuat artikel, terus juga ada kita yang namanya overheat. Overheat itu suatu percakapan gitu, suatu kayak percakapan modelnya itu lebih ke menyindir. Jadi nggak serius lah gitu. Nah terus Satir gitu kali iya maksudnya. betul. Terus ada misalkan artistik, itu kita punya konten yang namanya Desinfo. Desinfo itu kita memberikan informasi tentang desain-desain. Itu terus juga ada lagi dari fotografer, itu ada yang namanya Lens Story sama Lenspedia. Lens Story itu suatu foto bercerita, jadi seorang fotografer ngambil satu foto yang akan diceritakan oleh fotografer ini. Oh behind the story, Iya, foto itu ya? enggak. Kayak misalkan kita ngambil foto nih, suasana pasar nih, gitu. Nah, itu nanti ceritakan pasar ini gini, terus di mana gitu-gitu. Foto bercerita namanya. Terus ada lagi Lenspedia. Lenspedia itu tentang artikel tentang fotografi. Itu fotografi secara umum, tidak hanya jurnalistik. Gitu. Ya, terus apalagi ya? Ada kita juga ada Reels, ada Gema Lihat, Gema Ulas. Gema Ulas itu kita mengulas suatu permasalahan, misalkan kayak waktu itu trotoar Margonda. Oh iya. Itu kita pernah ngebahas juga di Gema Ulas, kritikan sih. Oke. Berarti kritikannya juga udah cukup luas sampai ke Iya. pemerintah. Iya. Tapi yang waktu itu gue kayak tertarik banget di Gema nih ada tampung isu. Nah itu gue kepo, kayak maksudnya setelah ada yang submit nih isu-isunya, nah itu Diapain lagi iya gitu? Gema ngapain sih? Oke, untuk tampung isu itu yang pertama di saat misalkan mahasiswa memberikan isu-isu kepada kita nih, dari permasalahan yang besar maupun yang kecil, itu nantinya tim redaksi kami
akan apa ya, menginvestigasi atau mendiskusikan dulu nih isu ini nih bisa gak sih untuk di up atau untuk ditelusuri lagi gitu. Jadi nggak di semuanya. saat nggak semuanya di saat isu itu udah dikasih sama mahasiswa langsung kita beritakan gitu aja, enggak. Tapi sortir lagi lah ya, dicek lagi benar. Iya, takutnya nanti nggak sesuai fakta atau apapun itu. Jadi kita harus investigasi lagi lebih lanjut. Oke, nah terus selain tadi ada tampung isu, gue juga ngeliat tuh di feedsnya Gema tuh ada kayak yang keren banget menurut gue, itu ada quiz yang main-main kata gitu loh. Iya Quiz. itu. Gema berbahasa ya? Gema berbahasa. ada Gema berbahasa, Sama ada juga Gema Games. Iya, Gema Games. Iya. Jadi kita nggak cuman apa ya, informasi-informasi seputar kritikan ataupun solusi-solusi yang lain, kita juga ada yang Gema berbahasa itu kita membuat konten itu nggak yang serius tapi santai, tapi ada isinya gitu. Nah bener, nambah wawasan, tetap Iya. nambah wawasan lah ya. Kalau misalkan kita ngasih yang serius-serius mulu, yang ada bosan pembaca. jadi bagus buat selingan lah ya Gema. Iya, benar. Biar selain nge-scroll lagi doang, jadi dapet wawasan baru. Iya, betul. Nambahin interaksi juga nggak sih sama Nah, followers iya. Gema kan kuis Itu gitu dia. kan. Nah, tapi kalau Gema sendiri punya strategi khusus nggak sih buat Instagramnya gitu? Untuk strategi khusus sih nggak ada. Intinya kalau dari kita itu, yang pertama konsisten dalam membuat konten-konten kita, terus juga kreativitasnya harus berkembang kalau dari kita, dan juga untuk jam tayang. Jam tayang itu kita harus konsisten. Misalkan misalkan artikel nih, kita itu harus tayang di hari Senin jam 3. Nah itu ya harus itu Setiap hari Senin jam jam 3. Mungkin ada pengunduran dikit ya 1 jam lah gitu-gitu karena ada kendala, tapi yang pasti nggak melebihi dari jam yang ditentukan. Nah tapi Ardi bisa spill nggak sih kayak cara Gema memilah kontennya buat di Instagramnya, ada cara-cara tersendiri nggak sih? Sebenarnya cara-cara sendiri sih nggak ada ya. Kita di awal untuk konten ini kita memilih itu kan di awal periode kita ya. Di awal periode kita diskusi dengan divisi-divisi yang lain apa aja sih konten yang akan kita berikan gitu. Dan ini juga konten-konten yang sekarang itu kan ada yang dari tahun-tahun kemarin. Nah dari kita gimana cara kita untuk ngembangin, terus apa yang ditambahin gitu-gitu sih. Jadi dilanjut, nggak semuanya konten baru, tapi ada yang dilanjutkan. Ada yang dilanjutkan juga. Oke, nah itu udah menurut gue udah cukup banget lah. Mungkin edubadis yang nonton podcast ini juga bakal nambah insightful banget. Makasih juga buat Ardi nih udah sharing-sharing. Sama-sama. Nah terus sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan-pesan lu buat para edubadis nih yang lagi berusaha, mungkin dia lagi mau bikin media sosial gitu sendiri, ada pesan-pesan? Yang untuk pesan-pesannya mungkin nggak banyak ya. Yang kayak tadi gue bilang, kalau kita mau bermedia sosial, kita membuat suatu apa ya, kayak mungkin yang bisa untuk dilihat sama banyak orang. Yang pertama kita harus konsisten membuat konten, terus juga kita harus tahu nih target kita siapa sih. Misalkan dari kayak kita mau bikin tentang food and travel, nah itu kita harus tahu nih target kita kemana. Jangan yang nggak suka tentang travel atau apa kita kasih tentang food and travel gitu. Jadi kita pasarnya. Kita harus tahu nih pasarnya kemana, target kita kemana. Terus juga sama harus kreatif sih. Kreatif itu paling penting. Karena kalau sekarang cuman gitu-gitu doang, polos gitu-gitu doang, ya orang bosan lah. Tuh, jadi kita harus kreatif sih. Mungkin main di desain atau Iya, benar. Oke, sekali lagi makasih banyak nih Ardi untuk Sama-sama. waktunya. Semoga Ardi dan Gema makin keren banget nih ke depannya. Thank you. Dan semoga ya selain Gema besar di PNJ-nya aja, tapi bisa makin besar lah. Sesuai demografinya tadi di awal. Oke. Nah itu dia Edubadis Bieber kali ini bersama Ardi, salah satu perwakilan dari BO Gema. Nah mungkin banyak hal yang bisa ditampung di hari ini, dan jangan lupa saksikan di Bieber berikutnya. Dadah Edubadis. Sampai jumpa.